menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagi nunggu hasil asli voting dua. Hari ini siap dengan poin. Bukan terlama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pemuji, Pak Sekjen, Pak Firmansyah Sakedar, Pak Banjar, Pak Wira, Pak Andi, kemudian Pak Rizwan, dan seluruh pengurus PWI Provinsi Lampung serta seluruh peserta. Berikut pengumuman hasil uji kompetensi wartawan PWI Provinsi Lampung ke-36 UKW Nasional PWI ke-830 tanggal 19-20 November 2025 di Kota Bandar Lampung. Total peserta sebanyak 35 orang peserta. Tidak hadir 1 orang. Belum kompeten 3 orang. Dan kompeten 31 orang. Dengan demikian total kompeten nasional dari PWI ditambah 31 orang jadi 19.880 orang. Demikian pengumuman hasil ujian kompetensi wartawan di PWI Provinsi Lampung. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firdaus Komar yang sudah menyampaikan pengumuman hasil dari pelaksanaan UKW. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan kesan-kesan perwakilan dari peserta. Kita ambil 2 orang dari jenjang muda. Kami persilakan kepada Saudara Hengki Irawan. Bravo Bang Hengki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Firmansyah Sakedar, Bapak Banjar Herudin, Bapak Dr. Firdaus Komar, Bapak Wira Kusuma, Bapak Ujwal, Bapak Andi Panjaitan, selaku pemuji kami di acara 2 hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga mentor kami yang memberikan mengikhlaskan waktunya untuk memberikan ilmunya, Bang Bujar, Bang Wabir. Ada 2 orang juga senior yang membuat kita termotivasi untuk ikut. Pertama Bapak Kanjeng. Kemudian kan panggilnya begitu, maka tulisan kita selalu dengan sebutan Bapak Kanjeng. Kemudian yang kedua Mas Yon Bayu. 2 orang ini lalu motivasi kita, kawan-kawan kita bisa ikut 2 hari uji kompetensi. Kemudian saya secara pribadi berterima kasih karena hari ini kita mendapatkan kabar yang baik
dan kita belum tahu siapa di antara kita karena itu ada bahasanya tiga yang masih tertunda bahasanya. Dan kita yakin bahwa masuk ke PWI ini bukan sembarang organisasi profesi wartawan, organisasi yang berdiri tahun 2046 tanggal 19 saya terima kasih sekali pada para penguji, pada pengurus karena kita para wartawan ini khususnya yang bertanggung jawab kalau bahasa medan di luar itu Pak Sekjen kami sudah berkomponen di atas kompeten dan ini jadi konsekuensi kita karena bagaimana juga saya sebenarnya harus banyak tambah kapasitas lagi karena saya Pak Dr. Firdaus kebetulan guru juga gitu. Jadi itu profesi yang nggak mungkin bisa ditinggalkan. Tapi profesi yang lain saya selalu lakukan dari tadi kayak ini atau itu yang harus kita tinggalkan gitu. Karena sulit untuk bertemu dengan aparat penegak hukum kalau pakai kartunya kartu advokat. Kata bahasa ketua umum PWI Lampung dengan kartu yang kita punya kalau dulu itu hanya buku Sunda aja nggak bisa kita masukkan itu memang terbukti. Karena kita dilindungi undang-undang pers, undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang HAM, undang-undang dasar pasal 28 itu jelas. Jadi saya terima kasih sekali lagi. Ini juga membuat bukan karena umur, tapi saya pikir ilmu tetap harus belajar. Dua orang tadi jadi motivasi kami. Sudah malang lintang, dan jelas nih kami beberapa kami ini malang lintang mau ikut kan? Mas Bayu itu sudah malang lintang, itu jadi kebanggaan kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Haji Irawan. Satu lagi ya, perwakilan dari jenjang media kita minta untuk menyampaikan kesan-kesannya yaitu Saudari Deka Agustina Ramlan dari jenjang media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Sekjen PWI Pusat yang juga penguji dan para penguji dari PWI Pusat, Ketua PWI Lampung yang saya hormati dengan Sekretaris PWI Lampung yang juga penguji, Ketua Kabupaten Kota serta pengurus PWI Lampung dan peserta UKW. Alhamdulillah kita sudah melewati uji kompetensi ini. Banyak ilmu yang kita dapat, terus dapat teman juga baru, pengalaman baru. Terima kasih untuk para penguji yang memberikan kesempatan kami untuk lebih tahu banyak ilmu, lebih belajar lagi. Ternyata ilmu yang kita miliki itu masih jauh, masih harus lagi untuk didalami lagi. Terima kasih juga untuk kesempatannya kepada PWI Lampung, jadi memberikan kami kesempatan untuk tahu apa sih yang masih harus kita pelajari lagi, itu ilmu apa lagi. Jadi kita di sini bukan untuk melihat seberapa hebat, tapi apalagi apa ilmu-ilmu yang harus kita dapat gitu, yang nantinya ke depan akan kita bagikan ke masyarakat melalui berita-berita yang kita buat yang lebih bermanfaat dan lebih menginformasikan yang baik-baik untuk masyarakat. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Victor. Hadirin sekalian, berikutnya adalah sambutan Ketua PWI Provinsi Lampung, Pak Bapak Haji Wiladi Kusuma, SPMM Komisi. Jam 3 lewat. Ya. Tadi dulu ya, dulu asal selesai.
Lampung, Bang Manajer mungkin bisa berdiri mengenalkan kawan-kawan. Di sini juga ada Ketua PWI Lampung Peduli. Jadi Mbak Engkong Jaini, panggilan sayang kita Engkong, sesuaikan dengan usia. Engkong Jaini ini lapor Pak Sekjen sudah 18 kali menggelar Jumat Berkah dengan memberi makan, menyediakan makanan 100 piring per tiap hari Jumat. Yang saya hormati juga di sini ada Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah Bina Lukman. Terima kasih juga. Bina Lukman ini lapor Sekjen domicilinya di Lampung Utara. Itu sekitar 2-3 jam dari Bandar Lampung ini, dan meninggalkan anak istri di sini mengikuti kegiatan PWI Provinsi Lampung. Beliau ini mantan Ketua PWI Lampung Barat tuh, Anda Sekjen. Dan di sebelahnya ada senior juga, pengurus PWI Lampung juga. Ini dulu panitia di Porwanas 93, Bang Katarina. Salah satu yang menyambut Pak Soeharto dulu ketika tahun 93 membuka kongres ya, kongres dan Porwanas di Lampung. Para pengurus PWI Lampung juga yang mungkin duduknya di belakang, ada Bang Asdijal, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan. Kami kalau nggak sejahtera gara-gara dia. Dan ada Wakil Bendahara, saya lihat ada Wasekjen juga. Kalau kami manggilnya Wasekjen, Wasekum sebenarnya. Wasekum PWI Lampung, Aryadi Ahmad, Wakil Bendahara, dan ada Ibu Ratu juga. Oh iya, mundur. Bendahara PWI Lampung di sumber kehidupan kami. Kalau dua ini hilang, bubar kami nggak bisa. Ini izin Bu Ratu. Hari Sabtu kami berangkat untuk TikTok HPN, tolong diandalkan. Para pengurus, ini ada Pak Novi Balda juga, terima kasih seksi bidang pendidikan. Ini lagi dipertimbangkan menjadi kepala sekolah SJI. Lagi masuk dalam bab perjaka. Mbak Delima Nafitupulu, makasih juga. Seksi pendidikan PWI Lampung. Sini ada beberapa pengurus PWI Lampung. Mbak siapa? Ingat mukanya aja. Mbak Tia, dan ada sekretaris Siwo juga saya lihat di sini. Terima kasih juga ada hadir, dan juga Bendahara Siwo juga di sini hadir, dan tentunya juga terima kasih yang saya banggakan juga ini Mbak Wina yang berjibaku juga sekretariat PWI, dan Mbak Ika juga yang membantu dalam hal pelaksanaan uji kompetensi wartawan, serta para peserta uji kompetensi wartawan angkatan ke-36. Puji syukur kepada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi terus di Balai Wartawan Haji Sofian Ahmad itu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta orang-orang istiqomah di jalannya. Baiklah Pak Sekjen, tentunya kami PWI Provinsi Lampung mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan dari Lembaga Uji PWI Pusat untuk PWI Lampung kembali menggelar uji kompetensi wartawan yang ke-36. Izin Pak Sekjen, kami kemarin juga mengirimkan surat kepada PWI Pusat untuk kembali menggelar uji kompetensi wartawan di bulan Desember, yang memang itu pun kuotanya sudah penuh.
Dan kami memakai sistem daftar urut kacang seperti jamaah haji. Jadi ketika ada uji kompetensi wartawan pemberian PWI Pusat gratis, kami mungkin yang paling siap se-Indonesia untuk segera menyetorkan berkas-berkas. Jadi ketika PWI Pusat menghibahkan 2 UKW nanti tahun depan kepada 2 kali UKW kepada Provinsi Lampung, kami paling siap. Mungkin dengan PWI Sumsel kami juga bisa paling siap untuk menggelar, karena kami sudah punya data-data calon peserta UKW yang berkasnya itu memang sudah memakai sistem daftar urut kacang. Jadi tidak siapa yang daftar duluan, siapa yang menyerahkan berkas duluan, itulah yang bisa mengikuti uji kompetensi wartawan. Jadi meskipun dia adiknya ketua PWI nggak ada urusan, karena memang sudah kalau di haji ada sistem siskohat ya. Nah di kita juga memakai itu sehingga tidak ada namanya ini saudara ketua PWI, saudara Andi Panjaitan, tidak ada. Karena memang kita sudah mendata sejak dulu siapa saja yang bisa mengikuti uji kompetensi wartawan tersebut. Dan tentunya saya melihat karena sebagai salah satu penguji bahwa jangan menjadi sebuah kejumawaan bagi kawan-kawan semua, karena ketika kawan-kawan semua sudah menyandang gelar kompeten, apalagi yang sudah misalnya sudah di level utama, harusnya akan memakai ilmunya Kanjeng Novel. Kanjeng Novel ini kalau terbangnya sudah nggak tahu lagi, karena saya terbangnya mungkin sudah. Baru saya tadi pagi membaca sebuah tulisan, setinggi-tinggi bangau terbang tetap kembali menjadi profesi wartawan. Kanjeng Novel ini semester 5 waktu mahasiswa sudah jadi wartawan di Harian Lampung Pos. Setelah itu berkelana lah dia. Baru tahun 91 sudah menjadi wartawan sore, koran sorenya Suara Pembaruan AI. Jadi sudah menjadi kepala daerah, berapa kali menjadi anggota DPRD, baik kabupaten maupun provinsi. Kembali lagi dia ke profesinya awal. Profesi awalnya itu adalah wartawan. Karenanya itulah yang tadi kata Bang Hengki menginspirasi kita. Ada yang menulis juga bukan anggota PWI lagi, saya lihat tadi. Yang menulis tentang Kanjeng Novel, dia ambil, dia sitat dari statusnya Kanjeng Novel di Instagram. Lalu diceritakan bagaimana kiprah Kanjeng Novel. Ternyata begini, saya juga baru tahu, padahal hampir tiap hari saya bercengkrama dengan Kanjeng Novel. Jadi jangan macam-macam ternyata sama Kanjeng Novel, gue kencingin kanjeng tuh lagi. Kalau bahasa kami, lu baru jadi ular, gue udah 3 kali ganti kulit. Jadi pengalamannya sudah itu. Dan tapi tetap kan, Mas Yon Bayu, siapa yang nggak kenal dengan Mas Yon Bayu? Zaman awal-awal saya jadi wartawan, kiprahnya di beberapa media dengan aliasnya dulu, Mas Yon Bayu ini aliasnya dulu jenderal. Jadi panggilan wartawan-wartawan muda kala itu kepada beliau adalah jenderal. Bahkan saat ini saya pun masih manggil beliau jenderal. Yang saat ini sudah berkelana di Jakarta. Selain penulis, bukunya sudah banyak. Selain itu dia juga penyair dengan penyair-penyair hebat di Jakarta. Liputannya sering menyair dengan penyair-penyair di tim, bukan di Taman Budaya Lampung. Penyair tim Taman Ismail Marzuki. Tiap hari dia penguasa kantin di sana, jangan-jangan Mas Yon Bayu di tim. Banyak utang di tim tersebut.
Jadi tiap keseharian, bayangkan, saya lihat wartawan-wartawan senior yang dulu murid-muridnya Mas Yon Bayu pada berdatangan ke PWI untuk menyambut kedatangan Mas Yon Bayu yang pernah mendidik wartawan-wartawan yang memang isi kawai. Mas Yon Bayu pernah ingat ada majalah misteri. Mas Yon Bayu itu pemimpin redaksinya. Mas Yon Bayu pemimpin redaksi, tapi dia masih ikut uji kompetensi wartawan tingkat muda. Dan dia tidak malu untuk mengeksposnya di media sosial. Banyak anak tokoh Aji Lampung, saya baca komentarnya, Wistuwoko UKW. Ya bercanda, memang bercanda, tapi paling tidak itu menjadi, kalau jawaban Mas Yafri juga mungkin bisa dibaca. Dunia sekarang kejam, Mas. Maksudnya kejam itu saya bisa mengartikan bahwa memang dunia sekarang mewajibkan untuk mengikuti, memiliki sertifikasi, memiliki kompetensi. Terlebih beberapa kali juga saya mendengar dari Pak Ketum kemarin. Salah satunya Pak Ketum ingin mendorong bagaimana sih, dengan saya mendengar dari Bang Firdaus Komar juga, bagaimana kita kembali mendapatkan fellowship, mendapatkan insentif dari pemerintah bagi wartawan yang sudah memiliki sertifikasi, memiliki sertifikasi. Karena kondisi perusahaan pers memang kan tidak baik-baik saja. Dulu pernah dilakukan saat COVID, mendapatkan fellowship 2,5 juta kalau tidak salah per bulan. Dan ini lagi diupayakan lagi oleh PWI supaya kita mendapatkan fellowship. Tapi siapa syarat untuk mendapatkan fellowship? Memiliki uji kompetensi wartawan, sertifikat uji kompetensi wartawan. Jadi itu. Nah, maksud saya kembali lagi, apalagi yang utama, jangan langsung berdada tinggi, membusung dada, pulang ke daerah. Tapi kalau ada yang muklis enggak lah, ketua PWI Lampung Timur. Ya. Atau yang lainnya saya sudah utama, atau ngasih merek utama. Ya karena tetap wartawan itu bukan dilihat dari sampai mana tingkatan kompetensi, tapi dilihat dari karyanya. Sampai saat ini siapa yang bisa terus melakukan kerja-kerja jurnalistik, karena harus diingat kawan-kawan, wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistik secara teratur. Itu undang-undang pers. Jadi kalau kalian tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik, masih pantaskah kalian disebut sebagai seorang wartawan? Dan sampai dengan hari ini saya masih melakukan proses editing di koran saya. Boleh ditanya, saya masih melakukan proses editing halaman saya masih melakukan kegiatan-kegiatan penulisan karena saya tidak ingin lepas dari status saya sebagai seorang wartawan. Itulah yang harus dilakukan. Lantas menyandang profesi wartawan tapi tidak pernah berkarya, tidak pernah menciptakan karya jurnalistik, tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Untuk apa? Berbangga karena hanya berbekal kartu tadi kata Bang Hengki untuk bisa masuk pintu mana saja selain pintu surga, tapi tidak pernah melakukan kerja-kerjanya sebagai wartawan. Untuk apa? Karena saya yakin Mas Yon Bayu, Sekjen, Bang Firdaus Komar, Pak Banjar sepakat bahwa memang wartawan itu adalah orang yang terus melakukan kerja-kerja jurnalistik dan menciptakan karya-karya jurnalistik yang tentunya Pak Sekjen mungkin nanti bisa dimotivasi Pak Sekjen bahwa di Lampung ini kami sangat jarang atau takut atau apa, saya kalau mengimbau tidak kurang-kurang Pak Sekjen, mengimbau kawan-kawan untuk mengikuti Anugerah Adi Negoro.
Tidak ada pernah. Mungkin Pak Sekjen Farid Firdaus Komar tidak pernah melihat ada warga Lampung, wartawan Lampung yang mengikuti anugerah Haji Negoro. Entah ada apa. Padahal kalau persoalan atau permasalahan atau sesuatu yang menarik untuk dijadikan berita, entah itu investigasi atau indeks news, tidak kurang-kurang Lampung itu. Tapi tidak dilakukan kerja-kerja itu. Kalau untuk, padahal kan Pak Sekjen, untuk Adi Negoro itu hadiahnya